Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan pagi hari ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita menghadap Tuhan, mengambil Tuhan pagi hari ini. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu, kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan pagi hari ini. Amin. Lingkungiku dengan sayap, naungiku dalam kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Katakan lingkupiku, lingkupi dengan sayap-Mu, naungi dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Oh, haleluya. Umatku ya, hanya bagimu kami menyembah Yesus. Amin, haleluya. Layak mengasihi kami, oh haleluya. Layak mengasihi kami, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Jesus, amin, haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Jesus. Haleluya. Segala hormat kemuliaan, oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik
dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Yesus dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Say glory, Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang menghadap kepadamu, beribadah, menghampiri Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Maka melihat hati kami Tuhan pagi hari ini menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, mujizat-Mu di setiap kami Tuhan. Kau memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan anugerah-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
Kau memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Amin. El Shaddai, haleluya. Amin. Jesus, kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Yesus. Engkau melihat hati kami anak-anak-Mu Tuhan, bersama mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kehidupan kami yang telah memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau memelihara setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau melihat hati kami Tuhan, dan kami berserah penuh kepada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah kemurahan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari menyatakan kuasa firman-Mu setiap kami Tuhan. Berfirmanlah melalui Roh-Mu yang kudus yang memberi pengertian pada setiap kami. Mampukan kami Tuhan memahaminya. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar firman-Mu dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, salam saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita buat kita semua pagi hari ini. Ya, Tuhan kita luar biasa. Lalu kita bersyukur karena penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang mendengar dan memperhatikan. Ya, mendengar dan memperhatikan. Kita buka di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-23. Yesaya 42 ayat yang ke-23. Puji Tuhan, saudara juga bisa baca di rumah.
Yesaya 42 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Saya ulang, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan memperhatikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Khususnya kita mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkan untuk masa yang kemudian? Artinya dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sangat penting untuk kita dengar, untuk kita perhatikan, bahkan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, maka kita harus mendengar, maka kita harus memperhatikan. Kalau orang hanya mendengar saja tidak memperhatikan, dia pun tidak akan bisa melakukan. Oleh karena itu, mari kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan lakukan itu, saudara. Mendengar dan memperhatikan, berbicara tentang merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menegur dan mengingatkan kita senantiasa. Ya. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa? Tuhan mengasihi kita. Mari kita respon apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mau merespon apa yang menjadi maunya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara dalam kehidupannya melalui apapun, ya, bisa melalui langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa melalui apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mereka cuek, tidak mau mendengarkan, dan bahkan tidak mengerti apa maunya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau di dalam hidup kita ini mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, merespon. Mari kita respon apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, di mana itu, yaitu dalam firman Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan mengingatkan dan menegur kehidupan kita. Mau enggak kita ditegur Tuhan? Kalau kita mau ditegur Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan memberkati kehidupan kita. Karena apa? Orang yang ditegur Tuhan, orang yang diingatkan Tuhan adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, bukan anak gampang. Kalau kita menjadi anaknya, maka kita akan ditegur, akan diingatkan Tuhan. Oleh karena itu ini penting sekali. Kalau kita ditegur Tuhan, kalau kita diingatkan Tuhan, jangan sampai kita merasa, oh Tuhan tidak mengasihi. Tetapi harusnya sebaliknya, karena Tuhan mengasihi. Sehingga Tuhan itu menegur, Tuhan mengingatkan hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Banyak orang tidak mau ditegur Tuhan. Karena dia merasa hidupnya aman-aman saja. Oleh karena itu, kita beda dengan orang lain. Kita mau Tuhan menegur dan mengarahkan kita, mengingatkan kita setiap hari. Supaya jalan kita ini tidak salah. Ini hari-hari menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang banyak sibuk dengan hal-hal duniawi. Tapi mari dalam kehidupan kita sibuk
dengan memperhatikan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menegur hidup kita, kalau Tuhan mengingatkan kita, maka kita harus, oh Tuhan ampuni aku. Oh iya, terima kasih Tuhan. Sehingga jalan kita menjadi jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Seringkali manusia itu merasa pandai, pintar, merasa kuat, merasa hebat dalam hidupnya. Tidak butuh teguran Tuhan. Tidak butuh diingatkan Tuhan. Waduh, ini berbahaya. Tetapi ada orang-orang demikian. Tapi itu bukan kita. Karena kita adalah orang-orang yang selalu memperhatikan. Selalu melihat, merespon apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak menjadi anak-anak gampang, saudara. Kalau kita anak, maka kita akan diajar oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi kalau orang sudah tidak diajar Tuhan, merasa aman dalam hidupnya, aduh, itu warning, hati-hati. Kok nyaman-nyaman saja. Seolah-olah aman, saudara. Sesungguhnya itu tidak aman. Tetapi ketika kita ditegur, diingatkan Tuhan lah, itu berarti Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan selalu memperhatikan dan melihat arah langkah hidup kita. Sudahkah kita sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan? Ini penting karena kita mendekat hari di mana Tuhan mau datang kali yang kedua. Biar tujuan hidup kita ini searah dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini ya memiliki tujuan, ya. Tujuannya itu ada di dalam rencana Tuhan. Kalau orang sudah ditegur, diingatkan, berarti arah langkahnya sudah dibetulkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga orang tersebut berada di dalam rencananya Tuhan. Berada di dalam maunya Tuhan. Ketika mereka ada di mana, mereka ada di dalam rencananya Tuhan, mereka ada dalam damai sejahtera. Mereka ada dalam sukacita. Mereka ada dalam kekuatan. Inilah hidup kita. Kita ada dalam damai sejahtera Allah. Kita ada di dalam sukacitanya Tuhan. Kita ada dalam kekuatan Tuhan. Sehingga ya kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Menjadi milik yang pasti, bersungguh hati, saudara. Tuhan mau supaya kita ini bersungguh-sungguh, ya, menjadikan pengharapan kita di dalam Kristus itu menjadi milik yang pasti. Nah ini penting. Sudahkah pengharapan di dalam Kristus itu kita pegang dengan erat-erat, kita sungguh-sungguh, kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan? Sudahkah kita menaruhnya dengan sungguh-sungguh dan memegangnya menjadi milik yang pasti di dalam kehidupan kita? Kalau sudah, inilah yang akan kita terima. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Karena pengharapan di dalam Kristus dikatakan seperti Saul. Ya kuat dan aman dikatakan bagi jiwa. Aman bagi jiwa. Ini yang dikatakan ada damai sejahtera. Aman bagi jiwa. Luar biasa. Kalau kita sudah menjadikan pengharapan di dalam Kristus itu menjadi milik yang pasti, maka kita akan menerima yang namanya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Inilah ciri orang-orang yang ada di dalam rencananya Tuhan. Dia taruh semuanya itu ya di dalam pengharapannya itu di dalam Tuhan.
Apapun cita-cita, apapun tujuan hidupnya ditaruh di dalam Tuhan. Dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mau ditegur Tuhan. Dia mau diingatkan Tuhan. Sehingga jalannya itu tidak menjadi salah. Inilah orang-orang yang mau ditegur Tuhan, mau diingatkan Tuhan, maka dia akan ada damai sejahtera Allah. Akan ada sukacita. Karena ada sukacita dan ada kekuatan di dalam hidupnya. Luar biasa. Memang kalau ditegur Tuhan itu mungkin rasanya, aduh, kok gini ya, gitu ya. Tetapi kalau kita bersyukur ditegur Tuhan, maka pada akhirnya itu akan membawa kepada damai sejahtera. Karena kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan, ada di dalam perlindungannya Tuhan. Ada di dalam tangan kasih-Nya Tuhan, tangan kuasanya Tuhan. Kalau kita bersyukur terima kasih Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu turun. Tapi kalau orang tidak mau ditegur, maka dia akan, waduh kok bisa seperti ini. Ya kok gini. Karena dia tidak mau menerima apa yang menjadi maunya Tuhan. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita. Ibrani 6 ayat 11 ini benar-benar itu ada di dalam hidup kita. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk apa? Menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Milik yang pasti. Saya yakin percaya dalam hidup kita, Tuhan Yesus menjadi harta kesayangan kita. Menjadi suatu milik yang luar biasa yang kita simpan. Kebenaran firman Allah itu harta yang luar biasa yang kita taruh dalam hidup kita. Karena itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Dunia akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Firman Allah yang sudah menjadi daging dalam hidup kita. Firman Allah yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Sehingga kita nantinya ketika Tuhan datang kali yang kedua, adakah iman di muka bumi ini, saudara? Pasti kalau orang itu merespon apa yang menjadi maunya Tuhan, dia hidup di dalam rencananya Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Allah itu ada di dalam hidupnya, dia simpan menjadi harta kesayangan, menjadi sesuatu yang dia jaga. Dengan apa caranya menjaga hidup? Kalau kita menjaga hidup itu, kita tidak mau melakukan hal-hal yang menyakitkan hatinya Tuhan, itu berarti kita menjaga firman Tuhan. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita jaga kebenaran firman Tuhan itu. Ya, kita taruh semua pengharapan kita di dalam kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Hidup di dalam kebenaran, selalu akan ada damai sejahtera. Tuhan selalu merancangkan yang namanya masa depan yang penuh harapan ini harus diimani. Ya, merancangkan masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Amin nih. Ya, karena apa? Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tapi kenyataannya sekarang dunia seperti ini. Ya, dunia memang kacau balau. Tapi hidup kita jangan sampai kacau balau. Karena kita menaruh semua ya di dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Pengharapan kita ini hanya di dalam Yesus. Segala kerinduan kita, cita-cita kita, tujuan hidup kita, kita serahkan kepada Kristus, kepada Yesus. Karena kita menaruh pengharapan di dalam Yesus, itu menjadi sesuatu yang pasti sampai pada akhirnya. Luar biasa. Biarlah kita senantiasa percaya penuh dengan keyakinan yang luar biasa. Percaya penuh, yakin di dalam Tuhan.
yakin dengan janjinya Tuhan, itulah dikatakan menaruh pengharapan itu menjadi milik yang pasti karena kita yakin. Saudara kalau yakin dengan Tuhan, saudara akan melangkah dengan penuh semangat. Saudara akan melakukan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Ini yang dikatakan menjadi milik yang pasti dalam kehidupan kita, luar biasa. Selanjutnya, orang pilihan Tuhan. Jadi orang yang mendengar dan memperhatikan itu menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Banyak orang yang dipanggil Tuhan, dia tidak mau dengar, dia mengabaikan panggilan Tuhan. Tapi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, dia adalah orang yang selalu mendengar dan memperhatikan. Ya. Kalau menjadi orang yang dipilih Tuhan, maka akan ada teguran dan ada peringatan dari Tuhan senantiasa. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Luar biasa. Kita bersyukur kita sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Luar biasa. Kalau kita menjadi orang pilihannya Tuhan, pasti kita akan ditegur dan diingatkan Tuhan. Kalau kita tidak mau diingatkan Tuhan, berarti kita tidak mau dong dianggap sebagai anaknya. Karena kita memang anaknya, bukan dianggap. Karena kita benar-benar anaknya Tuhan. Sehingga dikatakan, ya orang yang dikasih Tuhan itu dia pasti akan dihajar. Orang yang dikasih pasti akan dia ajar. Ajar kebenaran, diarahkan, ditegur, diingatkan. Orang yang diakui Tuhan ya sebagai anaknya pasti akan disesah, menyesah, luar biasa, saudara. Kenapa dia sayang? Supaya anak-anaknya itu tidak binasa, supaya anaknya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, supaya anak-anaknya itu berjalan pada jalan yang benar. Nah ini, Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan akan selalu menegur kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kita ini adalah anak-anaknya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi ketika Tuhan mendidik anak-anaknya, mendidik kita sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang percaya itu kadang orang Kristen itu kalau sudah dididik Tuhan, tapi dia anggap enteng, sudah biasa, tidak mau berbalik dari jalan yang salah. Tetapi kita tidak seperti itu. Kita tidak menjadi putus asa apabila diingatkan Tuhan. Tuhan itu akan selalu mengingatkan kita. Ya, selalu diingatkan, jangan lupa, jangan ini, dan selalu diingatkan Tuhan. Kalau kita mempunyai seorang anak pun, ya anak yang dikasih, kita mengasihi anak kita, maka kita akan ingatkan dia senantiasa supaya dia melakukan hal-hal yang baik. Sama dengan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan akan selalu menegur kita. Karena kita ini masih ada di dalam dunia yang fana, dunia yang penuh dengan dosa ini, saudara. Jangan sampai jalan kita, kadang-kala kita lupa, kita berjalan pada jalan yang salah. Kadang-kala kita khilaf, kita melakukan hal-hal yang enggak benar. Tuhan ingatkan, Tuhan tegur hidup kita, supaya kita berjalan pada rel yang benar, yaitu rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau diingatkan Tuhan,
tidak mau ditegur Tuhan, maka kita tidak akan dianggap sebagai anak. Saudara adalah anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Maka akan senantiasa Tuhan hajar. Senantiasa Tuhan akan sah hidup kita. Supaya kita menjadi seorang pribadi yang luar biasa, memiliki karakter Kristus, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang nantinya siap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan orang pilihan Tuhan itu, dia akan menjadi anak kesayangan luar biasa. Anak kesayangankah? Ya, kita lihat di dalam Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan terkenang-kenang. Tuhan akan mengingat kita, karena kita menjadi anak kesayangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi anak kesayangannya Tuhan, luar biasa, selalu Tuhan akan ingat kita. Orang yang diingat Tuhan itu berbahagia. Tercatat, dia ini anakku. Dia menjadi mendapatkan bagian yang terbaik. Karena dia anakku, kata Tuhan. Ya, selalu ingat akan kehidupan kita, akan anak-anaknya. Inilah menjadi anak kesayangan itu akan selalu diingat. Saudara pun punya anak kesayangan, pasti akan teringat-ingat. Ya. Atau mempunyai cucu kesayangan, saudara ya, pasti akan terngiang-ngiang lucunya. Ya. Lucunya, terus rindu, dan selalu akan teringat. Itu menjadi anak kesayangan luar biasa, apalagi kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Loh, luar biasa. Inilah yang dikatakan orang pilihan Tuhan. Sebelum menjadi orang pilihan Tuhan, kenapa kita menjadi orang pilihannya Tuhan? Nah ini, karena kita selalu mendengar dan memperhatikan Tuhan. Tuhan senang kalau kita merespon apa yang menjadi maunya Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan, maka akan ditegur dan diingatkan. Dan kita tahu, kita akan menjadi anak kesayangannya Tuhan. Luar biasa. Saudara mau menjadi anak kesayangannya Tuhan, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita ditegur Tuhan. Ketika kita diingatkan Tuhan. Kenapa? Itulah bukti Tuhan mengasihi kita. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan setiap hari, berarti Tuhan itu benar-benar, kita ini dianggap Tuhan anaknya, benar-benar anak. Bukan anak gampang. Nah, ini perlu kita renungkan. Banyak orang merasa aman, nyaman dalam hidupnya, tidak ditegur Tuhan, tidak diingatkan Tuhan, itu malah sesuatu yang aneh, berbahaya. Saudara. Kalau kita ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Kita ini diingatkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jangan berpikir sebaliknya. Banyak orang berpikir sebaliknya, sehingga akhirnya dia bahkan marah sama Tuhan, bahkan ngambek sama Tuhan karena teguran Tuhan. Tetapi hidup kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan dan memperhatikan
Tuhan itu akan memberikan nasihatnya ya senantiasa dalam hidup kita setiap hari. Tuhan akan memberikan nasihatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Tuhan akan selalu mengevaluasi kehidupan kita. Kita lihat dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Luar biasa. Ini Tuhan. Bapa kita yang selalu memperhatikan kita. Dia selalu memberikan nasihatnya dengan melalui hati nurani kita, saudara. Setiap malam sebelum tidur, Tuhan pasti akan berbicara dalam hidup kita kalau kita merespon, mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ya istilahnya tuh ngeh ya, tahu, oh merasa kok ada ya, ada pujian, kok diingatkan Tuhan tuh baca firman, Tuhan mau berbicara. Diingatkan Tuhan tuh berdoa, Tuhan mau berbicara. Karena Tuhan mau memberikan nasihat. Pasti sebelum tidur itu pasti, sebelum terbaring itu belum tidur itu pasti kita akan banyak pikir yang kita pikirkan. Tapi di tengah-tengah apa yang kita pikirkan itu ingat ada suara yang lain. Ada sesuatu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita ingat firman Tuhan. Oh iya. Kita diingatkan Tuhan tentang ayat Alkitab. Itu sesuatu yang memberikan nasihat kepada kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu akan selalu mengevaluasi kehidupan kita setiap hari. Supaya kita benar-benar menjadi seorang yang lebih baik dari hari ke sehari. Ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sehingga kita sampai kepada maunya Tuhan. Kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Hati nurani inilah tempatnya di mana Tuhan memberikan nasihat. Kalau hati nurani kita sudah tidak peka lagi, kita tidak peka lagi dengan hati nurani kita. Aduh, kasihan. Tapi biarlah kita peka dengan hati nurani kita. Karena Tuhan dikatakan memberi nasihat pada waktu malam. Seperti pemazmur ini mengatakan, pada waktu malam, di keheningan malam, saudara, ya itu paling bagus untuk kita merenungkan, mengevaluasi, merenungkan kasih Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lewati. Saudara, ketika kita renungkan hidup kita ingat kebaikan Tuhan, luar biasa. Inilah yang akan memberi kekuatan. Orang yang selalu mendengar dan memperhatikan itu akan selalu menantikan nasihat-nasihat dari Tuhan. Selalu ingin Tuhan itu mengevaluasi hidupnya. Sehingga kita tahu kesalahan kita. Sehingga kita tidak lakukan lagi. Orang yang mendengarkan dan memperhatikan, maka dia akan menantikan Tuhan dengan nasihat-nasihat. Inilah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan itu senang untuk ditegur oleh Tuhan. Senang untuk diingatkan oleh Tuhan. Dia menantikan. Kenapa? Langkah kaki kita ini, ya, kita dalam dunia ini seringkali kita salah melangkah. Seringkali kita melakukan hal-hal yang gak berkenan. Itulah. Kalau orang yang dipilih Tuhan itu dia pasti ingin
dievaluasi oleh Tuhan setiap hari. Bagaimana hidup saya Tuhan hari ini. Sehingga perjalanan kita ini tidak naik turun. Perjalanan kita ini selalu menanjak, ya perjalanan rohani kita. Di tengah-tengah dunia yang kacau ini, saudara. Perjalanan rohani kita ini tetap naik. Di tengah-tengah persoalan dan dengan pergumulan, tetapi rohani kita ini malah semakin naik. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang selalu mendengar dan memperhatikan Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, ya, biarlah ketika Tuhan menegur dan mengingatkan kita, ingat, itu tanda Tuhan mengasihi kita. Itu bukti bahwa kita ini benar-benar anaknya. Karena kita selalu ditegur Tuhan, selalu diingatkan Tuhan. Ketika kita diingatkan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi Tuhan tidak akan pernah putus asa untuk mengingatkan kita. Sehingga kita mencapai pribadi yang Tuhan mau. Pribadi yang memiliki karakter Kristus. Mempelai yang memiliki manusia batiniah yang luar biasa. Inilah hidup kita setiap hari. Kita menjadi orang-orang yang selalu diingat Tuhan. Diingat Tuhan. Menjadi anak kesayangan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan. Kita respon kebenaran firman Tuhan. Dan selalu kita akan mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Memperhatikan dan bahkan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam tuntunan kasih. Kami boleh hidup di dalam penyertaan perlindungan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah kami terima Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Dan mari Roh Kudus menuntun hidup kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi di dalam Engkau. Lebih bersemangat lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu. Memberkati kehidupan mereka. Di dalam keluarga rumah tangga mereka. Di dalam aktivitas hidup mereka. Di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu. Memberkati mereka. Mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sehat. Menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Menjauhkan yang jahat. Melimpahkan yang baik. Sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekurangan cukupkan, lemah imannya Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hibur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan baik. Menuntun kehidupan anak-anak jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama yang berkuasa. Nama yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.